Oke baik Pak Dula Tusek, Anda selaku Kartekar PWI Kota Tual, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh PWI Kota Tual menyikapi persoalan yang terjadi di PT SIS terkait dengan tindakan menghalangi tugas dan profesi wartawan dalam melaksanakan peliputan kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Oke, baik ya, terima kasih ya rekan-rekan media. Pada prinsipnya bahwa kami PWI Kota Tual akan ambil langkah hukum, dan langkah hukum yang kita ambil ini tidak menunggu waktu yang lama, yang mana sejak insiden itu terjadi kami melihat bahwa ini sebuah tindakan yang memang sangat memalukan profesi wartawan di Republik ini. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil komunikasi kami dengan pihak PUI provinsi dan sudah ada komunikasi balik, yang ditekan adalah secepatnya ambil langkah hukum dan direncanakan dalam waktu dekat ya, paling kurang lebih hari Senin. Dan perlu kami sampaikan juga kepada publik bahwa kenapa ruang kami ambil langkah hukum ini menunggu dari hari insiden sampai nanti hari Senin yang nanti insya Allah akan kami ambil langkah hukum. Ini sudah ada ruang komunikasi dari pihak petisi sendiri. Namun kami lihat ruang komunikasi terkesan kayak dipandang enteng ya. Makanya kami tetap pada prinsip yang ada bahwa langkah hukum kami akan tempuh. Kira-kira begitu. Oke, mungkin terkait dengan langkah hukum ini pasti akan dilakukan dalam waktu dekat. Apabila selang waktu beberapa hari ini dilakukan pendekatan mediasi atau seperti apa, mungkin sikap dari PWI Kota Tual seperti apa? Kami pada prinsipnya menghormati etikat baik, karena tujuan untuk upaya mediasi dari pihak petisi ini pada prinsipnya kami menghargai itu, dan itu sesuatu yang paling logis ya. Artinya untuk kita bisa menyatukan persepsi dalam kontes peran wartawan dan para pihak yang punya hajatan, agar ke depan itu insiden-insiden ini tidak lagi terjadi. Karena yang terjadi di petisi ini sudah 2 kali dengan kejadian yang kemarin. Jadi kami pasti hormati upaya penyelesaian dari petisi. Namun kami perlu tekankan bahwa kalau upaya mediasi ini jangan kami dalam kesepakatan rekan-rekan PWI itu kami tidak mau ada di petisi. Dalam hal ini difasilitasi di areal petisi. Karena kami sudah percayakan kepada Kesbanpol Kota Tual, yang mana Kesbanpol juga sudah bangun komunikasi, dalam hal ini Saudara Salim Nuhyanan, yang mana proaktif membangun komunikasi. Konon katanya adalah jembatan dari pihak PTSIS. Kami respon itu, dan selagi belum ada komunikasi dari Kesbanpol dalam hal ini Saudara Salim Nuhyanan terkait dengan ruang mediasi ini, kami belum bisa buka diri. Tetapi kalau dalam perjalanannya, kalau sudah ada komunikasi dari Saudara Salim Nuhyanan selaku Kesbanpol, kami pasti respon. Karena apa yang dilakukan oleh Salim sebagai perwakilan pemerintah daerah, kami juga patut menghargai itu. Kira-kira begitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan kronologis yang sebenarnya kejadian yang terjadi, apalagi kunjungan Menteri KKP ini di malam hari lah ya, betul ya? Iya, jadi memang kronologisnya begini Pak, rekan-rekan. Jadi kejadian pada saat itu sebenarnya kami sudah komunikasi itu sebelum kehadiran menteri, sekitar 2 jam sampai 3 jam. Itu kami sudah koordinasi dengan pihak petugas yang ada di pos jaga. Namun informasi balik dari petugas ke kami, yang memang rekan-rekan saya sendiri dengan rekan-rekan wartawan yang ada di TKP pada saat itu, tidak ada informasi balik. Akhirnya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit sebelum kedatangan menteri, saya dengan rekan-rekan kita langsung ke pos jaga koordinasi bahwa kita bisa dilibatkan ketika dengan kehadiran menteri. Namun konon katanya yang disampaikan oleh salah satu petugas yang dikenal namanya kalau tidak salah itu Tumi Federubun, bahwa yang diperintahkan oleh Pak Daniel itu selaku pimpinan bahwa kami tidak dilibatkan. Dengan sikap itulah kami mengambil posisi pulang, dan apa yang kami sudah tuangkan dalam pemberitaan-pemberitaan sebelumnya itu sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pihak polisi. Oke, mungkin kejadian ini sudah 2 kali menjadi bahan pelajaran buat teman-teman pers yang ada di daerah ini. Memang pasti ada pro kontra dan
apa yang terjadi terkait dengan persoalan ini. Sebagai PWI Kota Tua melihat hal ini bagaimana? Yang pasti bahwa kejadian yang pertama itu kebetulan saya sendiri belum waktu itu tidak menjabat sebagai caretaker ketua PWI ya. Jadi saya yang kejadian pertama kita kembalikan kepada organisasi. Namun yang kedua ini saya sendiri menjabat sebagai caretaker dan saya dengan rekan-rekan sendiri yang mengalami kejadian itu. Yang pasti bahwa tindakan ini tindakan yang sangat memalukan dan tidak etis. Karena wartawan perlu diketahui adalah ini profesi. Dan kita ini kan bermitra dengan siapapun, jangankan PTSIS. Siapapun orangnya, kita wartawan itu bermitra. Kami datang dengan tujuan yang baik, bukan kami datang dengan tujuan yang tidak baik. Sehingga jangan dinilai bahwa kehadiran wartawan itu adalah sesuatu yang menakut-nakutin atau ini. Tidak. Sebenarnya kami punya itikat baik. Inilah tinggal bagaimana cara komunikasi yang sehat agar kita saling menjaga kemitraan ini. Namun yang terjadi ini kami sangat sesalkan. Yang mana dalam koridor hukum itu wartawan kalau memang dicegah-cegah atau dihalangi untuk tidak melakukan peliputan dalam sebuah kegiatan, apalagi yang hadir itu adalah seorang menteri, itu sangat fatal sebenarnya. Apalagi menteri datang dalam kondisi malam loh. Maka patut kami curigai ada apa di balik itu. Kenapa ini jadi tanda tanya publik? Menteri kok datang pada saat kunjungannya di waktu malam, kami wartawan tidak dilibatkan. Kami wartawan saja ini Pak Ria rekan-rekannya, kita wartawan saja tidak dilibatkan dalam kontes kegiatan kayak begini, apalagi masyarakat umum, ya kan? Padahal kita tahu sendiri bahwa di era demokrasi seperti ini tidak ada lagi sesuatu yang tertutup di sini. Harus transparansi, keterbukaan. Dan perlu di sini saya tegaskan bahwa sebenarnya kami PWI Kota Tua dan rekan-rekan wartawan ini sudah banyak hal memberikan kontribusi pikiran ke pihak PTSIS. Itu sudah diskusi-diskusi banyak hal demi untuk mendukung program-program pemerintah dengan cara wartawannya, mereka dengan cara manajemen yang ada di perusahaan. Namun yang kita sesalkan, kenapa kok kita wartawan dibuat seperti ini? Ini yang perlu kami curigai. Karena apa? Kecurigaan yang kami hadapi saat ini yang terkait dengan insiden yang kunjungan menteri ini, ada banyak hal yang perlu kami tahu di sana. Dengan ketahuan kami itulah nanti akan publik juga mengetahui apa yang sebenarnya yang ada di sana. Karena banyak informasi yang kami dapatkan terkait dengan PTSIS itu, ada manajemennya seperti ini. Kami juga perlu keterbukaan dari pihak PTSIS. Namun sampai saat ini yang dilakukan oleh PTSIS malah mencegah wartawan. Ini kan sesuatu yang kurang beretika sebenarnya. Oke, mungkin terkait dengan keberadaan PT SIS ini sendiri, Pak. Kita tahu bahwa PT SIS ini sudah lama di sini dan sudah banyak sekali para pejabat yang datang melakukan kunjungan kerja, baik Menteri KKP, Menko Marves, maupun setingkat Bapak Presiden RI juga sudah mengunjungi PT SIS. Namun sampai saat ini apakah sudah ada realisasi daripada program-program pemerintah untuk pemberian nelayan yang ada di Kota Tua dan Maluku ini? Ya, kalau berbicara terkait dengan program maupun realisasi ini, jujur kami tidak terlalu fokus ke situ ya. Tetapi kita lihat pada aspek nilai positifnya dengan kunjungan para menteri sampai lahirnya presiden, itu sesuatu yang baik sekali bagi negeri ini. Yang mana kita lihat juga ada regulasi-regulasi yang sangat menguntungkan kita daerah ini. Dan pada prinsipnya kami lihat itu nilai positifnya lah dengan kehadiran kunjungan para menteri sampai datang presiden. Itu hal yang sangat positif. Namun yang dikesalkan kenapa wartawan kok tidak dilibatkan, itu sebenarnya. Dan untuk ruang mediasi ini kami pada prinsipnya untuk saat ini kami tutup ruang dulu lah. Nanti kita akan bicara di kemudian hari. Soal undangan dan pakaian compang-camping ini gimana menurut Pak Ketua? Sebenarnya kami wartawan, sebenarnya kalau dibilang pakaian compang-camping ini kayak memang isu beredar bahwa kita wartawan hadir di situ pakaiannya compang-camping. Ini sebenarnya kami hadir tidak pakaian compang-camping. Karena kontes pakaian compang-camping ini kami juga wartawan punya etika. Ya kan, etika dalam berpakaian. Kalau toh itu adalah pakaian yang mungkin tidak dilihat tidak etis dalam kunjungan menteri itu, setidaknya bukan ditolak wartawannya, tetapi cara komunikasi yang sehat. Artinya kita juga tahu etika itu. Karena kondisi pada saat kehadiran menteri itu kan sudah di luar daripada jam kerja. Ya, itu bicara tata krama, etika, cara berpakaian. Sebenarnya wartawan pada saat kunjungan itu menteri sudah di luar jam kerja tuh, karena sudah waktu malam. Tetapi jujur saya sampaikan di teman-teman bahwa wartawan hari itu hadir semua berpakaian yang dianggap sopan.
Ya toh? Karena pekian compang-camping itu beda jauh itu. Filosofi compang-camping itu. Makanya beta tegaskan di sini bahwa jangan ada para pihak yang sengaja menggiring terkait dengan soal pekian. Di sini kita tidak berbicara sopan santun cara berpekian, tapi di sini kita tegaskan bahwa etika dan moral cara pihak PTSI menjamu ataukah menerima wartawan itu sendiri. Lalu menarik terkait dengan sindiran terkait dengan undangan. Jujur kami sampaikan bahwa kami sendiri ada di TKP itu tidak ada para tamu undangan yang masuk itu menunjukkan undangan. Ya kan? Semuanya masuk, dibuka pintu masuk, kita pantau. Ya toh? Yang kita kesalkan kenapa kita harus diterapkan undangan. Kalau toh memang kami tidak diundang, tata cara komunikasi bukan seperti yang disampaikan oleh salah satu petugas itu. Tensinya naik karena kami datang menyampaikan dengan moral etika. Ya kan? Jadi ya di kesempatan ini saya juga menghimbau agar jangan masalah ini digiring ke masalah pekian yang compang-camping. Tidak boleh. Kita fokus aja kepada objek yang ada di sana adalah menolak wartawan untuk meliput di sana. Karena kalau sudah masuk ke kontes menolak wartawan, ada konsekuensi hukum di situ sesuai dengan undang-undang pers. Ya kan, menolak itu adalah pidana. Karena kita media wartawan itu punya undang-undang tersendiri, situ spesialis. Jadi ini bukan sebuah tindakan yang disebut pekian compang-camping, tidak. Tapi ini adalah murni menolak wartawan, tidak meliput kegiatan itu. Berarti yang memerintahkan untuk menolak wartawan tidak meliput kegiatan kunjungan menteri di PTSI adalah pimpinan PTSI yang ada di sana yang bernama Daniel itu, Pak ya? Iya, berdasarkan informasi dan salah satu petugas yang menyampaikan di lokasi TKP di situ, karena di situ saya menekan bahwa siapa pimpinannya. Dan di sana terjawab bahwa pimpinan adalah Pak Daniel. Maka pada prinsipnya kami sangat kesal kenapa pimpinan yang harusnya punya kemampuan dan cara diplomasi yang sehat, ya kenapa harus memerintahkan anak buahnya seperti ini. Ini sebuah boleh dikata ini orang yang tidak beretika dan tidak memahami bagaimana peran pers itu sendiri. Itu kira-kira begitu, Pak Nir. Oke, mungkin harapan dari Pak Caretaker PWI Kudatua. Ya, saya berharap agar insiden-insiden ini bukan saja lagi terjadi di PTSI, tetapi dimanapun, instansi dimanapun, kita adalah bermitra. Bagaimana cara diplomasi komunikasi yang sehat agar kejadian-kejadian ini tidak boleh lagi terulang. Karena jujur kami hadir untuk kita semua, bukan kami hadir untuk semerta-merta ada kepentingan sesuatu, tidak di sini. Kita hadir serta-merta untuk kepentingan para pihak yang punya hajatan itu juga dan publik secara umum. Dan perlu kami garis bawahi bahwa jangan dianggap bahwa kehadiran kami ini semata-mata karena uang. Tidak, kami tidak perlu uang. Prinsip kami datang untuk melayani sesuai dengan tugas pokok kami. Tetapi kalau selagi kami diintimidasi, ditolak, kami pasti akan tempuh jalur hukum sesuai dengan koridor hukum yang ada. Itu sudah pasti. Bapak sangat menyesalkan tindakan tersebut ya? Ya, kami sangat menyesal karena itu tindakan yang dianggap amoral. Orang-orang yang tidak beretika dan tidak memahami pekerja pers itu sendiri.